Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya anak-anak. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3 menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang kelima. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Menuliskan informasi dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan yang disusun harus sesuai dengan tema. Sebelum wawancara dilakukan, kita harus menanyakan identitas narasumber. Jadi sebelum kita melakukan sebuah wawancara, ada langkah-langkah yang perlu kita siapkan. Mulai dari tema, mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada narasumber. Nah, setelah langkah-langkah itu sudah kita tempuh, sudah kita lakukan, selanjutnya kita akan mewawancarai narasumber. Tapi diingat, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menanyakan identitas narasumber. Gunakan kalimat yang santun saat bertanya. Kita bertanya dengan sopan santun, dengan kalimat yang baku dan kalimat yang baik. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Ketika selesai wawancara, maka kita harus menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Nah, buatlah 3 daftar pertanyaan untuk mewawancarai penjual tanaman. Ini Pak Udin contohkan tanaman penjualnya Pak Didi. Awali pertanyaan dengan kata tanya. Daftar pertanyaan 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu materi matematika. Menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Bacalah soal cerita dengan cermat. Buatlah kalimat matematikanya. Selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Contoh soal. Dedi menyambung 2 potong kayu dengan panjang masing-masing 8 cm dan 7 cm. Berapa cm panjang kayu hasil sambungan tersebut? Penyelesaian. 8 ditambah 7 sama dengan berapa? Nah, kita lihat melalui garis bilangan caca. 0 menuju angka 8. Gunakan anak panah sampai angka 8. Setelah itu, dari angka 8 sampai langkah 7 kali. Melangkah 7 kali. Dari 8 ke 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai angka 15. Maka jumlah dari 8 ditambah 7 sama dengan 15. Jadi, potongan kayu yang 8 cm dan 7 cm maka sama dengan 15 cm. Coba nanti dikerjakan matematika halaman 144. Nanti kita lihat ya. PPKN. Melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kita sebagai anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Tapi ingat, ketika kita melakukan kewajiban dan hak itu harus dengan hati yang ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita melakukan hak dan kewajiban dengan ikhlas, maka kita akan merasa senang, merasa tidak terbebani. Yang kedua yaitu melakukan kewajiban, setiap anggota keluarga dapat saling membantu dan meringankan tugas anggota keluarga lainnya. Ketika kita melakukan hak dan kewajiban, ternyata kemampuan kita itu tidak mampu, jadi kemampuan kita itu kurang, maka kita bisa meminta bantuan kepada keluarga yang lain. Mungkin ayah, mungkin bunda, atau mungkin kakak.
hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik. Ketika kamu melakukan hak dan kewajiban, sebaiknya kamu terima dengan baik. Bahasa Jawanya itu ngersuloh, tidak boleh ngersuloh. Ya, jadi kita lakukan dengan ikhlas dan tulus. Dengan menerima hak, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai dan disayangi. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.